Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap nabi dan rasul dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fisik yang lebih baik dari manusia biasa. Seperti halnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kekuatan fisik yang melebihi manusia biasa. Ini bisa kita lihat dari kisah yang akan kita sampaikan di video kali ini. Sebelum teman-teman menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman mendukung channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan share kepada saudara-saudara kita yang lain agar dakwah ini semakin berkembang. Pada zaman Rasulullah dan para sahabat, latihan fisik dan ketangkasan adalah kegiatan yang tidak lepas dari anjuran Rasulullah SAW. Para sahabat berlatih fisik dan ketangkasan seperti berkuda, memanah, menombak, dan berlatih menggunakan pedang dan sebagainya. Salah satu olahraga yang cukup populer pada masa itu juga ialah bergulat. Ada salah seorang pegulat pada zaman Rasulullah dan sahabat yang digelari sang jawara pada masa itu, karena tak ada satupun masyarakat Mekah yang berhasil mengalahkannya dalam bergulat. Dialah Rukanah. Namanya adalah Rukanah bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf al-Muttalibi. Ia adalah seorang pemimpin Arab yang terkenal dengan kekuatannya. Walaupun badannya kekar dan besar, Rukanah tetap lincah dalam berkuda. Rukanah adalah seorang laki-laki kuat. Ia masih dalam kemusyrikan di awal-awal datangnya risalah kenabian Muhammad SAW. Ia begitu tenar sebagai seorang pegulat hebat. Tidak ada seorang pun yang mampu menguncinya hingga tergeletak di tanah. Postur tubuh dan perawakan yang besar tampak begitu jelas, terlihat mencolok dibandingkan orang-orang di sekelilingnya. Ototnya yang kekar tidak menghalangi Rasulullah SAW untuk membuka hatinya tentang kebenaran Islam. Dan di antara variasi dakwah Rasulullah SAW adalah beliau menempuh pendekatan dalam bidang olahraga. Beliau SAW berduel bergulat dengan Rukanah. Ibnu Ishaq mengatakan, Abu Ishaq bin Yasar berkata kepadaku, Rukanah bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf adalah seorang Quraisy yang paling kuat. Suatu hari ia bersama Rasulullah SAW di suatu kampung Mekah sebelum hijrah. Rasulullah SAW berkata kepadanya, Wahai Rukanah, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dan menerima dakwahku? Rukanah menjawab, Seandainya aku mengetahui apa yang engkau serukan itu adalah kebenaran, pasti aku akan mengikutimu. Rasulullah menimpali, bagaimana kiranya ku kalahkan engkau dalam gulat? Apakah engkau akan meyakini kebenaran perkataanku? Rukanah menjawab, Iya. Rasulullah berseru, Ayo berdiri, akan ku kalahkan engkau. Rukanah pun menyambut tantangan itu, keduanya pun duel gulat. Rasulullah SAW menyergapnya dan berhasil menjatuhkannya. Rukanah pun tak berdaya. Penasaran dengan kekalahannya, Rukanah berkata, Kita ulangi, wahai Muhammad. Keduanya pun kembali bergulat. Rukanah kembali berkata, Wahai Muhammad, luar biasa, kau berhasil mengalahkanku. Rasulullah SAW bersabda, Yang lebih luar biasa dari ini pun akan kutunjukkan jika engkau mau, jika engkau bertakwa kepada Allah dan menaatiku. Apa itu? Tanya Rukanah. Nabi SAW menjawab, Akan kupanggil pohon yang engkau lihat itu, dan dia akan datang kepadaku. Panggillah, tantang Rukanah. Pohon itu pun datang hingga ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada pohon itu, Kembalilah ke tempatmu. Pohon itu pun kembali ke tempatnya semula. Rukanah pun pergi menuju kaumnya. Ia berkata, Wahai anak-anak Abdul Manaf, Muhammad telah menyihir masyarakat. Demi Allah, aku tidak pernah melihat penyihir yang lebih sakti darinya. Kemudian Rukanah mengabarkan apa yang ia lihat. Dalam riwayat Al-Balazuri disebutkan bahwa Rukanah lah yang menantang Rasulullah SAW bergulat. Ia dikabarkan tentang Nabi SAW. Lalu Rukanah menemui beliau di salah satu bukit di Mekah. Rukanah mengatakan, Wahai anak saudaraku, karena sama-sama Bani Abdul Manaf, telah sampai kabar tentangmu kepadaku. Aku tidak mengenal engkau sebagai pembohong. Jika engkau mengalahkanku dalam gulat, maka aku yakin engkau orang yang benar. Nabi SAW pun bergulat dengannya sebanyak 3 kali, yang selalu dimenangkan oleh Rasulullah.
Ibnu Asir mengatakan, Rukanah adalah seseorang yang pernah duel gulat dengan Nabi SAW. Beliau mengalahkannya 2 atau 3 kali. Padahal ia termasuk laki-laki Quraisy yang paling kuat. Hidayah Islam baru ia sambut ketika penaklukan kota Mekah. Ia wafat di masa kekhilafahan Utsman. Ada juga yang mengatakan ia wafat pada tahun 42 Hijriah di masa kekhalifahan Muawiyah. Ternyata bukan Rukanah saja. Anak Rukanah juga pernah bergulat dengan Nabi SAW. Namanya Yazid bin Rukanah. Yazid bin Rukanah datang menemui Nabi SAW dengan membawa 300 ekor domba. Ia berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau mau duel gulat denganku?" Nabi SAW menjawab, "Apa hadiahnya jika aku mengalahkanmu?" 100 domba ini, jawabnya. Keduanya pun bergulat dan Nabi SAW yang menang. Yazid kembali menantang Rasulullah. Ia berkata, "Maukah engkau adu gulat sekali lagi?" Nabi SAW menjawab, "Apa imbalannya?" Yazid menjawab, 100 domba lainnya. Keduanya pun bergulat. Lagi-lagi Nabi mengalahkannya. Disebutkan bahwasannya keduanya bergulat sampai 3 kali. Yazid berkata, "Wahai Muhammad, sebelumnya tidak ada yang mampu membuat perutku menempel dengan tanah kecuali dirimu, dan tidak ada yang paling aku benci pula selain dirimu. Namun sekarang aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan engkau adalah utusan Allah." Kemudian Rasulullah SAW mengembalikan semua dombanya. Kisah lain juga kita dapatkan betapa kuatnya fisik Rasulullah SAW. Setiap hari selepas asar, Rasulullah SAW selalu memotivasi para sahabat untuk berkumpul dan berolah tubuh, melatih kemahiran dan keterampilan berperang, bertanding menggulat, ketepatan memanah, kemahiran menunggang kuda. Rasulullah SAW selalu menyarankan berlatih melompat ke atas punggung kuda di saat kuda sedang berlari, berlatih adu pedang, tombak, pertahanan perisai, dan lain-lain. Beliau membebaskan setiap orang untuk memilih fokus pada cabang tertentu, atau memang ada sebagian yang mahir pada beberapa cabang. Tapi Rasulullah SAW selalu memantau kegiatan yang mereka lakukan, meluruskan sesuatu yang terindikasi melenceng dari maksud dan tujuan latihan tersebut. Ali bin Abi Thalib termasuk jawara dalam bergulat fisik yang terlatih, dan kecerdasannya mencari kelemahan lawan membuat dia tidak tertandingi. Beberapa sahabat lain yang berpengalaman mencobainya dan tidak satu pun berhasil mengalahkannya. Sampai satu saat Ali radhiyallahu anhu berucap, "Adakah lagi yang mampu melawanku?" Perkataan dan intonasi Ali radhiyallahu anhu ditangkap oleh Rasulullah SAW. Mulai tersirat nada kesombongan, dan Rasulullah pun menjawab, "Kamu akan temukan lawanmu di balik bukit itu. Pergilah ke sana menemuinya sendirian." Ali radhiyallahu anhu pun tampak antusias dan segera pergi berjalan ke balik bukit itu. Jaraknya lumayan dan dia meninggalkan lokasi latihan sendirian. Setelah sampai di sana, benar ada seorang pria gagah menunggunya. Perawakannya antara Abdullah bin Mas'ud, pendek kurus, dan Umar bin Khattab, tinggi besar. Seluruh tubuhnya tertutup kain serba hitam, mukanya tertutup sampai menutupi alisnya. Tanpa berkata-kata mengeluarkan suara sedikit pun, pria itu memberi isyarat untuk memulai, dan Ali radhiyallahu anhu pun memulai gerakannya. Dan dengan sangat mengejutkan, Ali radhiyallahu anhu dalam beberapa gerakan saja sudah tidak bisa menandingi kekuatannya dan kemahiran yang bergulat pria misterius itu. Ali radhiyallahu anhu kalah telak dengan cepat. Ali radhiyallahu anhu belum puas dengan hasilnya. "Ulangilah." Ali pun mempersiapkan kekuatan double dari yang pertama. Kali ini lebih berusaha 2 kali. Hasilnya sama. Dengan beberapa gerakan saja, Ali terbanting dan tidak berkutik dengan mudahnya. Masih penasaran, Ali radhiyallahu anhu meminta ronde lagi. 3 kali Ali radhiyallahu anhu pun menggerakkan ke seluruh kekuatannya, tapi hasilnya tetap sama, yaitu menerima kekalahan. Ali bin Abi Thalib akhirnya dengan jantan mengakui kekalahannya. "Baiklah, aku mengakui keunggulanmu, tapi setelah ini bolehkah aku tahu siapa dirimu?" Lalu pria itu membuka kafiahnya, dan ternyata itu adalah Rasulullah SAW. Tentu saja Ali bin Abi Thalib dengan mudah dikalahkan karena Rasulullah SAW sebagaimana Nabi dan Rasul yang lain dikaruniakan Allah kekuatan 10 kali lipat dari kekuatan pria biasa.
Inilah gambaran kekuatan Rasulullah SAW. Selain akhlak yang mulia, kecerdasan beliau, dan sebagai panutan bagi manusia di seluruh muka bumi. Marilah setelah kita melihat video ini, kita termotivasi untuk melatih fisik dan ketangkasan kita, sebagaimana para sahabat terdahulu juga melatih fisiknya dan ketangkasannya. Karena mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah.